Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS ya. Nah, jadi untuk kalian yang sekarang sedang mengikuti seleksi CPNS, kalian bisa langsung simak aja soal-soal yang akan kita bahas sama-sama ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Sebelum kita mulai juga, jangan lupa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat latihan soalnya. Nah, ini soal nomor 1 ya, soal yang pertama. Kita baca dulu ya soalnya. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Ya, dari berbagai bidang. Salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adalah, ya, jadi kata kunci untuk soal nomor 1 ini adalah ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat opsinya ya. Bagian A, membanjirnya barang-barang dari luar negeri di Indonesia. Ya, jadi banyaknya barang-barang asing masuk ke Indonesia. Selanjutnya yang kedua, gaya hidup masyarakat yang konsumtif. C, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. D, menurunnya semangat gotong royong. E, menjamurnya film drama Korea. Nah, dari opsi A sampai E yang tidak termasuk ke dalam bidang ekonomi ini adalah yang D dan E. Ya, jadi yang D dan E kita eliminasi, ini tidak masuk jawabannya. Nah, opsi A, B, C ini bisa masuk ke dalam bidang ekonomi ya. Tapi kita lihat dulu mana yang urgensinya lebih membahayakan untuk perekonomian di Indonesia. Ya, karena di sini pertanyaannya adalah ancaman. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, yaitu kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Nah, jadi kalau kita sangat gemar menggunakan produk luar negeri, otomatis kita akan memberikan lebih banyak pemasukan untuk barang-barang ataupun yang memproduksi barang tersebut ya. Contohnya kita suka memakai tas-tas branded dari luar negeri. Nah, pemasukan yang kita berikan itu sedikit banyak untuk negara yang memproduksi barang tersebut, seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mematikan ataupun membuat para UMKM produk-produk dalam negeri itu menjadi lemah, dan nantinya itu akan menjadi ancaman yang membahayakan untuk Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, seperti itu ya. Nah, kenapa yang B ini tidak masuk jawaban? Karena gaya hidup masyarakat yang konsumtif, ya, ini lebih kepada individunya gitu. Tapi kalau yang C ini dia bisa merusak ataupun dia bisa memberikan dampak kepada negara, seperti itu ya, langsung kepada Indonesia. Oke, jadi jawaban soal nomor 1 itu yang C. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ini soal nomor 2, kita baca dulu ya soalnya. Pahlawan membela tanah air hingga tercapai kemerdekaan. Guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara. Keduanya merupakan patriot. Mereka disebut patriot karena apa guru dan pahlawan disebut patriot? Kita baca opsinya. A, mengenang jasa para pahlawan bangsa. B, memberikan harta benda yang berlebih. C, rela berkorban untuk kepentingan negara. D, gemar membantu orang lain yang membutuhkan. E, membela kebenaran sesuai bidang tugasnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari patriot ini ya. Nah, jadi patriot itu artinya adalah rela berkorban ya.
Patriot adalah rela berkorban. Nah, berkorban untuk siapa? Berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, jadi sudah jelas jawaban soal nomor 2 itu adalah yang C. Ya, jadi pahlawan dan guru itu merupakan patriot. Kenapa disebut patriot? Karena para pahlawan dan guru rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya, apa aja yang dikorbankan? Yang pertama dari waktunya, ya, tenaganya, pikirannya, ya, itu dikorbankan untuk kepentingan negara. Pahlawan untuk kepentingan kemerdekaan, guru untuk mencerdaskan masyarakat, seperti itu ya. Jadi sudah jelas jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang C. Sekarang kita lihat lagi soal nomor 3. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup hanya dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bawah ini yang bukan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti ini adalah sila yang nomor 2. Ya, jadi kita baca dulu ya opsinya. A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. B. Tenggang rasa dan tipa selera. C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. D. Berani membela kebenaran. E. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, jadi pertanyaan nomor 3 ini adalah yang bukan, berarti yang tidak termasuk ke dalam sila yang kedua. Ya, jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah yang C. Kenapa C tidak masuk? Karena opsi C ini adalah bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah mufakat. Ya, jadi opsi C ini dia lebih masuk ke dalam sila yang keempat, seperti itu ya. Jadi sudah jelas soal nomor 3 jawabannya yang C. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 ya. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan soal di pojok kiri bawah ini. Ini yang harus kita perhatikan. Pada masa pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur tidak terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Pemerintah mengupayakan pembangunan infrastruktur secara merata. Lain halnya pada masa Orde Baru, pembangunan yang dilaksanakan terpusat pada ibu kota sehingga menimbulkan kecemburuan dan gerakan separatisme. Jika dikaitkan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap sila yang keberapa ya. Jadi pada saat itu pembangunan ini hanya terpusat pada ibu kota. Nah, ini merupakan penyimpangan terhadap sila keberapa? Kita baca opsinya ya. A yang pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Ya, jadi jawaban soal nomor 4 ini merupakan penyimpangan terhadap sila kelima. Ya, nah kenapa kelima? Karena di sini adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Ya, jadi pembangunan itu hanya terpusat pada satu titik saja. Nah, ada beberapa daerah yang karena tidak tersentuh sehingga menjadi tertinggal, seperti itu ya. Jadi ini adalah penyimpangan terhadap sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 5, soal yang terakhir ya. Nah, ini soal nomor 5, kita baca dulu ya soalnya. Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang berasas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam koperasi sesuai dengan nilai luhur Pancasila, yaitu sila keberapa ya. Jadi koperasi ini dia dia berinduk dari Pancasila sila yang keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah berpacu pada
sila yang keempat ya. Karena konsep dari koperasi itu hampir sama dengan konsep dari demokrasi ya. Kalau demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan kembali untuk anggota. Seperti itu ya. Nah, jadi ini dia soal serta pembahasan soal-soal TWK CPNS 2021. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik ya, dan sukses untuk tesnya. Nah, sekian dulu informasi dan pembahasan yang bisa kita bahas sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.